Kick. Gejala jiwa. Gejala jiwa dapat diartikan sebagai proses mental. Dalam hal ini, ada beberapa aktivitas atau proses mental yang umum terjadi pada manusia, khususnya yang berkaitan dengan proses belajar mengajar, yaitu 1. Pengamatan. Pengamatan merupakan usaha manusia untuk mengenal dunia nyata, baik mengenai dirinya sendiri maupun dunia sekitar, di mana dia berada, dengan cara melihat, mendengarkan, membaunya, merabanya, dan mengecapnya. Aspek peraturan dalam pengamatan. 1. Menurut sudut pandang, ruang pengamatan dilukiskan dalam pengertian atas bawah, kanan kiri, jauh dekat, tinggi rendah, dan sebagainya. Contohnya, Nela belajar di mana? Kedua, menurut sudut pandang waktu, pengamatan dilukiskan dalam pengertian masa lampau, masa kini, dan masa akan datang, serta berbagai variasi waktu. Contohnya, pengumuman akan ada ujian, kapan? Yang ketiga, menurut sudut pandang Gestalt, pengamatan atau objek yang kita amati memiliki arti jika dipandang sebagai kesatuan yang utuh. Contohnya, dalam melihat sekolah, kita harus melihat sebagai sebuah bangunan yang utuh, bukan sekedar kumpulan batu bata, semen, dan genteng, ataupun lainnya. Yang keempat, menurut sudut pandang arti. Menurut sudut pandang ini, objek yang kita amati dilukiskan berdasarkan artinya bagi kita. Jika dilihat secara fisik, bangunan sekolah dengan kantor kecamatan atau rumah sakit mungkin relatif sama, tapi memiliki arti yang berbeda. Yang kedua, tanggapan. Tanggapan didefinisikan sebagai bayangan yang tinggal dalam ingatan setelah kita melakukan pengamatan terhadap suatu objek. Yang ketiga, fantasi. Fantasi ialah suatu daya jiwa untuk menciptakan sesuatu yang baru. Yang keempat, perhatian. Perhatian didefinisikan sebagai pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek menurut Wilgito tahun 1997. Perhatian terdapat bermacam-macam penggolongan. Yang pertama, atas dasar intensitas, yaitu banyak sedikitnya yang menyertai suatu aktivitas. A. Perhatian intensif, yaitu perhatian yang menyertakan banyak aspek kesadaran. Baru yang ke B, perhatian tidak insentif, yaitu perhatian yang tidak menyertakan banyak aspek kesadaran. Yang kedua, atas dasar luasnya, yaitu perhatian terpusat, yaitu perhatian yang tertuju pada lingkup objek yang terbatas. Baru perhatian terpencar, yaitu perhatian yang tertuju pada lingkup luas atau banyak objek sekaligus. Baru yang ketiga, atas dasar timbulnya. 1. Perhatian spontan, yaitu perhatian yang timbul dengan sendirinya atau timbul secara spontan. Baru kedua, perhatian refleksif atau tidak spontan, yaitu perhatian yang muncul dengan sengaja, karena itu harus ada kemauan untuk menimbulkannya. Hal-hal yang menarik perhatian yaitu 1. Dari segi objek ialah hal-hal yang keluar dari konteksnya atau lain daripada yang lain. 2. Dari segi subjek ialah hal-hal yang berkaitan dengan subjek itu sendiri. 5. Ingatan merupakan penarikan kembali informasi yang pernah diperoleh sebelumnya. Segala macam belajar melibatkan ingatan. Pada umumnya, para ahli memandang bahwa ingatan sebagai hubungan dengan masa lampau. Para ahli membedakan 3 tahap dalam ingatan, yaitu 1. Encoding atau memasukkan pesan dalam ingatan. 2. Storage atau penyimpanan. 3. Retrieval atau mengingat kembali.
6. Berpikir. Berpikir merupakan suatu proses yang menghasilkan representasi mental yang baru melalui transformasi yang melibatkan interaksi secara kompleks antara proses-proses mental seperti penilaian, abstraksi, penalaran, imajinasi, dan pemecahan masalah. 7. Inteligensi. Inteligensi berarti menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Inteligensi juga sering disebut dengan kecerdasan. B. Keragaman individu. 1. Pengertian keragaman. Keragaman ialah tingkah laku, macam jenis, lagu musik, yakni langgam, warna, yakni corak, ragi, laras, atau tata bahasa. Keragaman manusia dimaksudkan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan. Perbedaan itu ada karena manusia adalah makhluk individu yang setiap individu memiliki ciri khas tertentu. 2. Pengertian hakikat manusia. Disadari atau tidak, setiap manusia senantiasa akan berusaha mengembangkan kemampuannya guna memenuhi hakikat individualitas atau dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. 3. Karakteristik individu. Setiap individu mempunyai karakteristik bawaan atau heredity dan karakteristik yang dipengaruhi oleh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dibawa sejak ia lahir, baik yang berhubungan dengan faktor biologis maupun psikologis. 4. Hakikat keragaman individu. Dari uraian di atas secara jelas menyebutkan bahwa manusia pada hakikatnya ialah sama dan sederajat. Perbedaan secara fisik tidak dapat menjadi dasar atau legitimasi bagi munculnya tindakan yang bertujuan meniadakan keberadaan orang lain. 5. Macam-macam keragaman individu. Pertama, keragaman dalam kecakapan bahasa. Kedua, keragaman dalam kepribadian. Faktor-faktor perbedaan individual manusia. Faktor ini mempunyai 9. Pertama, perbedaan kognitif. Kemampuan kognitif merupakan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, perbedaan kecakapan bahasa. Bahasa merupakan salah satu kemampuan individu yang sangat penting dalam kehidupan. Ketiga, perbedaan kecakapan motorik. Kecakapan motorik atau kemampuan psikomotorik merupakan kemampuan untuk melakukan koordinasi gerakan syaraf motorik yang dilakukan oleh syaraf pusat untuk melakukan kegiatan. F. Perbedaan kesiapan belajar. Anak-anak pada umur yang sama tidak selalu berada pada tingkat persiapan yang sama dalam menerima pengaruh dari luar yang lebih luas. G. Perbedaan jenis kelamin dan gender. Istilah jenis kelamin dan gender sering diperkirakan dan dianggap sama. Jenis kelamin merujuk kepada perbedaan biologis dari laki-laki dan perempuan, sementara gender merupakan aspek psikososial dari laki-laki dan perempuan berupa perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial budaya. H. Perbedaan kepribadian. Kepribadian adalah pola perilaku dan cara berpikir yang khas yang menentukan penyesuaian diri seseorang terhadap lingkungan. I. Perbedaan gaya belajar. Gaya belajar adalah pola perilaku spesifik dalam menerima informasi baru dan mengembangkan keterampilan baru, serta proses menyimpan informasi atau keterampilan baru. Ada 8 gaya belajar. Pertama, modalitas belajar. Kedua, belajar dengan otak kiri dan otak kanan. Ketiga, belajar sosial. Keempat, lingkungan belajar. Kelima, emosi belajar. Keenam, belajar konkret dan abstrak. Ketujuh, belajar global dan analitik. Kedelapan, multiple intelligence. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe and share.